Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate adalah salah satu kerajaan Islam tertua dan terkuat di Maluku yang berdiri di Pulau Ternate. Adapun kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Tidore dan merupakan salah satu pusat kekuatan di Maluku. Masuknya Islam di kerajaan Ternate Tidore. Islam masuk ke kerajaan Ternate pada abad ke-14 sampai 15 melalui pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Jawa yang datang untuk berdagang cengkeh. Islam masuk ke kerajaan Tidore pada abad ke-15 melalui pedagang muslim dari Arab, Gujarat, dan Jawa yang berdagang rempah-rempah di Maluku. Masa keemasan Kerajaan Ternate. Puncak kejayaan masa Sultan Ba Abdullah 1570 sampai 1583. Ini adalah periode paling gemilang di Ternate. Ciri-ciri masa keemasan. 1. Ternate mengusir Portugis dari Maluku 1575, satu-satunya kerajaan di Nusantara yang berhasil melakukan ini. 2. Menguasai wilayah luas. Maluku Utara, Seram, Ambon, Sulawesi Utara Tengah, Sangihe Talaut, hingga Filipina Selatan. 3. Menjadi pusat perdagangan cengkih dunia. 4. Armada laut sangat kuat disebut Kora-Kora Ternate. 5. Ternate menjadi kekuatan politik terbesar di kawasan Indonesia Timur. Intinya, Ternate menjadi kerajaan maritim terkuat dan terkaya karena rempah-rempah. Masa keemasan Kerajaan Tidore. Puncak kejayaan masa Sultan Nuku 1780 sampai 1805. Ini disebut sebagai zaman Nuku, periode kebangkitan besar Tidore. Ciri-ciri masa keemasan. 1. Sultan Nuku memimpin peran besar melawan Belanda dan berhasil mengalahkannya. 2. Bersekutu dengan Inggris dan mendapatkan kembali kekuasaan Tidore. 3. Menyatukan wilayah luas Tidore, Hanmehara, Seram Timur, dan khususnya Raja Ampat hingga Papua. 4. Diakui sebagai pemimpin hebat sehingga mendapat gelar pahlawan nasional Indonesia. 5. Pemerintahan stabil dan rakyatnya makmur melalui jalur rempah dan hubungan Papua. Intinya, Tidore berjaya sebagai kekuatan politik Timur Nusantara dan penguasa tradisional Papua. Wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate. Pada masa puncak kekuasaan Sultan Ba Abdullah 1570 sampai 1583, Ternate menjadi kekuatan maritim terbesar di Indonesia bagian timur. Wilayahnya sangat luas, mencakup Pulau Ternate, Hiri, Moti, Makian, sebagian besar Halmahera bagian barat, Pulau Bacan sebagian, Seram bagian barat, Ambon sebelum VOC berkuasa, sebagian wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Tenggara, pengaruh sampai ke Mindanao Selatan Filipina. Ternate dominan di wilayah barat Maluku dan sangat kuat secara maritim. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore memiliki dua kekuatan utama, yaitu yang pertama, pulau sekitarnya di Maluku, dan yang kedua, hubungan lama dengan Papua. Puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805, menguasai Pulau Tidore, Mare, dan Gabe, Halmahera bagian timur dan selatan, Seram Timur, Kepulauan Raja Ampat, Waigeo, Misol, Batanta, dan Salawati. Pulau-pulau di pesisir Papua, pengaruh hingga pedalaman Papua bagian barat. Tidore terkenal sebagai penguasa tradisional Papua dan wilayah timur Maluku. Kesultanan yang ada di Kerajaan Ternate dan Tidore. Sultan yang ada di Ternate. Yang pertama, Sultan Zainal Abidin. Yang kedua, Sultan Hairun. Yang ketiga, Sultan Babullah atau paling masyhur. Yang keempat, Sultan Mandarsyah. Sultan yang ada di Tidore. Yang pertama, Sultan Mansur. Yang kedua, Sultan Saifuddin. Yang ketiga, Sultan Nuku atau pahlawan nasional. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Syah. Kondisi sosial Kerajaan Ternate dan Tidore. Kondisi sosial Kerajaan Ternate dan Tidore bersifat hierarkis dan dinamis.
dibentuk oleh peran sentral mereka dalam perdagangan rempah-rempah global. Masyarakatnya terbagi atas elit bangsawan dan rakyat biasa, hidup dalam lingkungan religius yang majemuk, Islam, Katolik, dan Protestan akibat interaksi dengan bangsa asing. Dinamika sosial didominasi oleh persaingan kekuasaan antara kedua kesultanan dalam mengontrol perdagangan melalui aliansi regional Uli V dan Uli Siwa, yang juga memicu konflik dan perlawanan terhadap penjajahan Eropa. Peninggalan. Yang pertama, peninggalan Kerajaan Ternate, yaitu adalah Masjid Jami Kerajaan Ternate, masih tertua di Maluku Utara dan menjadi peninggalan penting Kerajaan Ternate. Yang kedua, peninggalan Kerajaan Tidore, yaitu adalah Masjid Sultan Tidore. Masjid yang dibangun pada tahun 1700 Masehi ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Tidore. Masa keruntuhan Kerajaan Ternate, abad keruntuhan abad ke-17 sampai 19. Keruntuhan Ternate terjadi secara bertahap, terutama akibat tekanan kolonial dan melemahnya kekuasaan internal. Faktor utama keruntuhan, monopoli VOC Belanda. Belanda mengambil alih perdagangan cengkih, membuat Ternate kehilangan sumber pendapatan utama. Perjanjian yang merugikan. Sultan Ternate dipaksa menandatangani perjanjian yang membatasi kekuasaan politik dan ekonomi. Konflik internal, perebutan tahta antar bangsawan melemahkan kekuatan kerajaan sehingga mudah dikuasai Belanda. Keuangan melemah karena monopoli Belanda, kerajaan tidak lagi mampu membiayai armada dan perluasan wilayah. Akhir kekuasaan pada awal abad ke-20, Ternate resmi berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda dan hanya berfungsi sebagai simbol budaya, bukan kekuatan politik. Masa keruntuhan Kerajaan Tidore, abad keruntuhan abad ke-18 sampai 19. Kerajaan Tidore bertahan sedikit lebih lama dibanding Ternate karena pernah bersekutu dengan Spanyol, namun tetap mengalami nasib serupa. Faktor utama keruntuhan, hilangnya dukungan Spanyol. Setelah Spanyol meninggalkan Maluku pada abad ke-17, Tidore kehilangan mitra militer dan ekonomi. Tekanan VOC Belanda. Belanda memaksa Tidore menandatangani kontrak monopoli yang membuat pendapatan kerajaan menurun drastis. Lemahnya ekonomi rempah, ketergantungan pada cengkih membuat kerajaan jatuh ketika perdagangan dikuasai Belanda. Konflik internal dan inventasi politik Belanda. Belanda ikut campur dalam penunjukan sultan, melemahkan kewibawaan kerajaan. Akhir kekuasaan pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Tidore sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda dan kekuasaannya menjadi seremonial saja. Peran sosial dan budaya kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam memiliki peran vital sebagai penyebar agama, pusat kegiatan sosial, pelindung rakyat, pengembang kebudayaan, serta penggerak perdagangan internasional. Peran inilah yang membentuk identitas sosial budaya Nusantara hingga kini. Faktor keberhasilan kerajaan Islam. Yang pertama, terbuka terhadap budaya lokal. Yang kedua, jaringan perdagangan yang kuat. Yang ketiga, peran ulama dan kesatuan masyarakat dalam mendukung penyebaran agama. Dampak kerajaan Islam di Indonesia. 1. Pengaruh terhadap kebudayaan dan tradisi lokal. 2. Pertumbuhan, literasi, dan pendidikan Islam. 3. Pembentukan identitas nasional Indonesia yang berakar dari Islam. Terima kasih, kami dari kelompok 4 pamit undur diri.